Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, bersama saya Khairunisa dengan NIM 20409. Hari ini saya akan melakukan wawancara singkat mengenai pemahaman tentang pedagogik secara umum. Saya akan mengambil 3 pandangan, yaitu dari lingkungan sekolah maupun pendidikan, lalu ada dari lingkungan keluarga, dan yang terakhir dari lingkungan masyarakat. Langsung saja, untuk yang pertama sudah bersama narasumber kita, yaitu Saudara Giovanni dan Saudara Nurfa, yang akan menjelaskan bagaimana pedagogik di lingkungan sekolah atau pendidikan. Yang pertama, apa yang Saudara ketahui mengenai pedagogik yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan ini? Mengenai pedagogik di lingkungan sekolah, saya sebagai mahasiswa jurusan PGSD pada semester ini tengah menempuh mata kuliah pedagogik, di mana saya merasakan sendiri bagaimana kita dibentuk dan diasah untuk menjadi calon pendidik yang dapat menghasilkan siswa yang cerdas dengan karakter atau kepribadian yang baik. Oleh sebab itu, di dalam lingkungan sekolah, seorang guru atau calon pendidik perlu memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni. Baik, pedagogik yang saya ketahui adalah ilmu tentang hakikat manusia dan ilmu tentang hakikat pendidikan. Jadi pedagogik yang ada di sekolah yaitu ilmu yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas, seperti halnya bagaimana cara mendidik anak, lalu memahami karakter anak, dan mengkaitkan karakter tersebut dengan media pembelajarannya, dengan menyelenggarakan atau memberikan praktis pendidikan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Salah satunya dengan menjadikan anak sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya, apakah pedagogik yang ada di lingkungan sekolah ataupun pendidikan sudah berjalan dengan baik atau semestinya? Untuk saat ini dapat dilihat bahwa ilmu atau kompetensi pedagogik belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap guru di sekolah. Sehingga menurut saya, perkembangan pedagogik di lingkungan sekolah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena ditambah juga oleh keadaan saat ini di mana diberlangsungkannya pembelajaran daring, sehingga menimbulkan banyak hambatan bagi guru saat mengajar dan juga bagi siswa saat proses belajar. Menurut saya, pedagogik yang ada di sekolah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pendidikan yang tidak menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dalam proses pembelajarannya. Anak hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran tanpa diberi kemerdekaan untuk mengembangkan imajinasinya. Padahal imajinasi sangatlah penting bagi anak untuk memproduksi hakikat realistis tentang dirinya dan lingkungannya secara dinamis, produktif, dan konstruktif. Selain itu, masih ditemukan guru-guru yang hanya mementingkan aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotorik. Padahal tanpa kedua aspek tersebut, anak akan terlahir sebagai manusia yang tidak bermentalitas budaya dan tidak memiliki keterampilan untuk bertahan hidup di dalam peradaban. Yang terakhir, apa yang menjadi harapan saudara supaya pedagogik ini dapat mendukung jalannya kegiatan pendidikan atau persekolahan? Dengan berbagai konsep yang hadir ataupun terdapat pada ilmu pedagogik, diharapkan mampu mendorong minat guru ataupun calon guru untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam mendidik siswa guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di kelas. Sebagai ilmu yang menerapkan atau memuat konsep-konsep mendidik yang baik untuk guru ataupun calon guru, sebenarnya ilmu pedagogik telah sangat mendukung kegiatan pendidikan. Hanya perlu bagaimana para pelaku pendidikan ini menerapkan setiap konsep yang terdapat pada ilmu pedagogik dalam kegiatan pembelajaran yang di kelas. Yang saya harapkan dari ilmu pedagogik di Indonesia saat ini ialah ilmu pedagogik dapat memberikan orientasi baru terhadap pendidikan di Indonesia dengan cara membuka ruang-ruang dialog antara dosen dan mahasiswa, khususnya mahasiswa calon tenaga pendidik terkait ilmu pedagogi, sehingga calon tenaga pendidik memahami bagaimana caranya mereka menata kembali pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan ilmu pedagogi. Baik, itu tadi narasumber kita yang menjelaskan mengenai pedagogik dari sisi pendidikan atau persekolahan. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Saudara Khaliza yang akan menjelaskan dari lingkungan keluarga. Yang pertama, apakah Saudara Khaliza sudah mengetahui mengenai istilah pedagogik ini sebelumnya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Pandangan di lingkungan keluarga mengenai istilah pedagogik itu mungkin bagi sebagian mereka itu asing ya, tapi jika dilihat bahwa dijelaskan bahwa pedagogik ini artinya ilmu dalam pendidikan atau ilmu mengajar, mungkin mereka atau di lingkungan keluarga ini mengetahui arti dari pedagogik itu sendiri. Selanjutnya, menurut Saudara Khaliza, apakah
ilmu pedagogik ini mempunyai peran penting dalam kehidupan berkeluarga? Menurut pandangan saya mengenai pedagogik di lingkungan keluarga ini sangatlah penting karena bagaimanapun lingkungan keluarga ini berperan langsung dalam hal dunia pendidikan. Jadi pendidikan ini tidak hanya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kayak tempat-tempat akademik saja, tapi keluarga juga berperan, misalnya dalam membentuk hal atau membentuk moral atau membentuk perilaku seorang manusia, dan juga pendidikan dalam lingkungan keluarga ini membentuk hal perkembangan manusia juga diajarkan di dalam lingkungan pendidikan pedagogik di keluarga ini. Baik, selanjutnya apa harapan Saudara Haliza terhadap pedagogik ini dalam kehidupan berkeluarga? Besar harapan seorang calon pendidik maupun para tenaga kerja yang terjun langsung nih di dunia pendidikan dalam membangun harapan pedagogik di lingkungan keluarga. Karena lingkungan pendidikan yang pertama akan membawa pengaruh terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan yang akan dialaminya di sekolah atau di lingkungan akademik. Dengan kata lain juga bahwa peran keluarga adalah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada anak untuk membentuk kepribadian terhadap anaknya baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah seperti lingkungan masyarakat. Motivasinya pendidikan keluarga ini semata-mata demi kasih sayang di mana di dalamnya ini terdapat suasana cinta maupun proses pendidikan yang berlangsung seumur anak-anak dalam hal tanggung jawab orang tua, seperti itu. Baik, narasumber kita yang terakhir ada Saudara Rifda. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apakah sebelumnya Saudara Rifda pernah mendengar atau mengetahui mengenai pedagogik ini sendiri? Menurut saya, pedagogik di lingkungan sekitar saya belum banyak dan sangat diketahui oleh masyarakat di sekitar saya. Selanjutnya, apakah menurut Saudara Rifda, pedagogik ini bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat? Karena pedagogik sendiri memiliki kajian untuk menciptakan generasi yang unggul dan terdidik dan juga memiliki moral dan berakhlakul karimah. Maka implementasi dari nilai-nilai pedagogik sendiri sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptakan masyarakat yang unggul yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Terakhir, apa harapan Saudara Rifda dari pedagogik ini yang mampu bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat? Besar harapan saya untuk pedagogik agar dilaksanakan tidak hanya dalam dunia pendidikan, namun dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya pedagogik yang mampu menciptakan generasi unggul dan pikiran kritisnya mampu membantu memajukan kesejahteraan rakyat dan bangsa itu sendiri. Itu tadi wawancara singkat saya bersama narasumber-narasumber kita mengenai pengetahuan pedagogi secara umum yang diambil dari 3 pandangan, yaitu pandangan pendidikan, pandangan keluarga, dan pandangan masyarakat. Selanjutnya saya bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pedagogi secara umum beserta implikasinya sebagai bekal para tenaga pendidik atau guru di kemudian hari. Lalu saya dan bersama rekan saya akan menjelaskan bagaimana keadaan atau kondisi pedagogik yang ada di Indonesia saat ini, beserta tanggapan dan solusi yang akan dijelaskan juga. Sudah hampir 5 bulan saya menempuh atau mempelajari mata kuliah pedagogik pada semester 2 ini. Ketika mulai mempelajarinya, saya sadar bahwa ini loh mata kuliah yang menjadi dasar bagi saya untuk mendidik siswa dengan lebih profesional. Ketika di awal perkuliahan tentunya dihadirkan terlebih dahulu mengenai konsep dari pedagogik, seperti bagaimana pedagogi itu lahir dan perkembangan pedagogik di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, pedagogik tak lepas dari pemikiran tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dari konsep pedagogik yang dihantar oleh beliau, saya melihat bahwa dalam pendidikan seharusnya terdapat 3 proses, yaitu pembudayaan, pemanusiaan, dan pemerdekaan. Namun dapat kita lihat dan sadari bahwa negara kita masih berjuang dalam mewujudkan ketiga proses tadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam mata kuliah pedagogik ini juga mempelajari mengenai pedagogik berbasis kearifan lokal, pedagogik transformatif, teknopedagogik, pedagogik multiliterasi, dan pedagogik futuristik, di mana semuanya memiliki kekhasan atau karakteristik masing-masing yang mampu mendorong saya sebagai calon guru untuk dapat mendidik siswa dengan lebih baik.
dan juga ditutup dengan pembahasan mengenai masyarakat madani dalam konteks Indonesia, di mana pembahasan ini juga sangat penting karena masyarakat madani ini mencerminkan adanya kemajuan di bidang pendidikan. Implementasi yang harus dipersiapkan dari pedagogi sendiri sebagai calon pendidik adalah dengan sedari kini menanamkan tata nilai dalam perilaku bermasyarakat sehingga mampu menjadi masyarakat madani, menyuarakan pemikiran kritis dan peduli terhadap kondisi pendidikan yang berlaku dalam Indonesia. Kemudian, untuk menjadi pendidik sendiri, seorang pendidik harus memiliki kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang terdapat dalam peserta didik tersebut. Tanggapannya ialah saat ini di masa pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi dalam hal pendidikan, bukan hanya transmisi pengetahuan saja, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik, dengan juga menjadikan kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu dan membawa mahasiswa maupun pelajar menjadi kompeten dalam abad ke-21 ini. Keterampilan yang paling penting di abad ini ialah self-directed learning atau pembelajaran mandiri yang pembelajarannya ini menjadi tantangan bagi dalam dunia pendidikan karena situasi di Indonesia ini kan banyak ya, ribuan pulau, ribuan suku, sehingga bagaimana teknologi ini dapat dijalankan dengan baik, sehingga bagaimana penyediaan akses pada internet di daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik ini masih susah diakses seperti itu. Itu merupakan tanggapan mengenai pendidikan saat ini. Solusi yang tepat untuk mengatasi keadaan pendidikan di Indonesia saat ini ialah melakukan reorientasi pendidikan sesuai dengan ilmu pedagogi, yaitu pendidikan yang diselenggarakan demi mencapai hakikat kemerdekaan sesungguhnya dalam bentuk pendidikan yang berbasis gerakan memanusiakan manusia, di mana anak dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga anak diberi kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik secara seimbang. Lalu, pendidikan berbasis budaya dan teknologi, sehingga anak memiliki bekal untuk bersaing di masa depan tanpa takut harus kehilangan identitas dirinya. Terakhir, saya akan menegaskan kembali terkait hasil observasi kita hari ini, yaitu bahwasannya pedagogik ini merupakan hal yang penting, bahkan sangat penting yang harus diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Pedagogik ini khususnya harus bisa dipelajari oleh calon tenaga pendidik atau guru dan juga orang tua yang ada di rumah. Karena tujuan dari pedagogik ini sendiri tidak hanya mentransfer pengetahuan atau mentransfer ilmu, namun pedagogik ini juga diharapkan mampu mentransfer nilai-nilai moral baik yang akan diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Selanjutnya, pedagogik ini harus mampu menciptakan generasi-generasi mendatang, menjadikan generasi yang kompeten untuk bersaing di perubahan zaman di kemudian hari. Lalu juga pedagogik ini diharapkan mampu menjadikan peserta didik atau siswa berpikir kritis dan berjiwa demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!